Episode 5 dimulai dengan kilas balik ke hari kematian Ibu Huiso. Mereka terlibat dalam kecelakaan tetapi ibunya tidak berhasil keluar dari mobil. Saat ini, Huiso berada di SMA Jeongwon, di mana dia menghabiskan hari-harinya untuk belajar dan berlatih keras. Seperti biasa, Bong Sok ada di sisinya, membantu dan menemaninya. Meski dia tahu Huiso tidak bisa terluka, Bong Sok tetap bersikeras untuk membersihkan lantai agar Huiso tidak terpeleset saat latihan. Huiso bertanya mengapa Bong Sok tidak pernah bertanya apa yang terjadi dalam pertarungan yang membuatnya pindah sekolah. Ini mendorong Bong Sok untuk memberitahunya bahwa dia berhati-hati karena dia tidak ingin menghidupkan kembali tentang ingatan buruk itu. Huiso akhirnya siap membicarakan hari yang menentukan itu. Dia mulai dengan menceritakan bagaimana dia banyak bergerak ketika masih kecil. Dia merasa ayahnya selalu lari dari sesuatu. Mereka akan tinggal di suatu tempat tidak lebih dari 3 tahun sebelum pindah. Ayahnya bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Tak lama kemudian, ayahnya memutuskan untuk menetap di satu tempat agar anaknya bisa belajar dan kuliah. Huiso senang dan Juwon ikut senang melihatnya. Masalahnya dimulai ketika seorang gadis baru bergabung dengan kelas senior. Namanya Hyewon, dan dia berasal dari keluarga kaya yang menyebabkan beberapa gadis iri padanya. Sekelompok perundung bergabung dan mulai menggertak Hyewon terus-menerus. Penindasan itu intens dan bervariasi dari psikologis hingga fisik. Semua orang di kelas takut untuk berbicara menentang intimidasi. Huiso memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut kepada guru tapi tidak banyak yang terjadi. Para pengganggu hanya mendapat teguran dan melipat gandakan tindakan mereka. Hyewon tidak memiliki keberanian untuk menentang para perundung sehingga mereka hanya mendapat peringatan. Huiso merasa para guru hanya ingin menunjukkan bahwa mereka telah menangani masalah ini. Mereka kemudian menuntut untuk mengetahui siapa yang berani melaporkan mereka. Dinilai sudah keterlaluan, ketua kelas mencoba untuk maju tetapi akhirnya dipukuli sampai babak belur. Huiso akhirnya merasa bersalah karena melaporkan masalah tersebut yang membuat siswa lainnya dipukuli karenanya. Dia mencoba untuk meminta maaf kepada ketua kelas tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Huiso berusaha bertahan lebih lama tetapi keadaan terus memburuk bagi Hyewon. Huiso mencoba memikirkan ayahnya dan tetap diam. Dengan 120 hari menuju ujian akhir mereka, Huiso tidak bisa tetap tenang melihat Hyewon diintimidasi. Dia menghadapi para pengganggu dan mereka melakukan perlawanan di luar. Itu adalah pertempuran sengit saat dia bertarung melawan 17 siswa pengganggu. Siswa lain berdiri dan menonton. Beberapa merekam perkelahian itu di ponsel mereka. Salah satu siswa bahkan mengeluarkan pisau silet dan menyayat leher Huiso. Pukulan lain Huiso sangat keras di kepala dengan batu. Namun, Huiso beregenerasi dan sembuh dalam hitungan detik. Pengganggu terakhir yang dibiarkan berdiri ketakutan setelah melihat Huiso segera sembuh dari lukanya. Itu adalah pertama kalinya Huiso menyadari bahwa dia berbeda. Perkelahian berlanjut saat kekasihnya yang juga siswa pengganggu datang membawa tongkat kayu dan langsung memukul Huiso. Ia terjatuh dan mengambil sebuah batu menghantamkannya ke kakinya. Huiso berdiri mengambil tongkat kayu dan dia akhirnya menang tanpa satu luka pun di tubuhnya. Setelah kejadian itu, dilakukan penyelidikan namun tidak ada bukti bahwa Huiso adalah korbannya. Dikarenakan siswa yang terlibat dalam perkelahian itu terluka parah akan tetapi Huiso baik-baik saja. Dia akhirnya dikeluarkan karena menggunakan kekerasan di halaman sekolah. Siswa lain terlalu takut untuk mendekatinya. Huiso juga takut pada dirinya sendiri jadi dia bertanya pada ayahnya ada apa dengan dirinya. Juwon menjelaskan bahwa dia mewarisi kemampuannya dan ibunya yang sudah meninggal pasti bahagia mengetahui hal ini. Juwon menggunakan semua uang yang harus dia bayar untuk penyelesaian dan mencegah pihak lain mengajukan tuntutan. Tidak ada sekolah yang mau menerima Huiso sampai SMA Jeongwon datang. Jauh dari kilas balik Huiso, kita melihat Juwon kembali ke pelanggan kasar dari malam sebelumnya untuk menagih uang dari penjualan paket ayam. Pelanggan membayar tagihannya, dan dalam perjalanan keluar, Juwon melihat ada banyak polisi di gedung itu. Dia sangat tertarik dengan kehadiran agen intelijen nasional. Dia membuat kecelakaan kecil untuk mengeluarkan agen NIS agar dia bisa melihat siapa mereka. Sementara itu, Mi-hyun mengetahui pembunuhan terdekat di internet dan memutuskan untuk memeriksa tempat kejadian dari jauh melalui kemampuannya. Mi-hyun melihat lelucon kecil Juwon dan melihat dia pergi tapi gagal melihat wajahnya, hanya logo restorannya. Di sisi lain kota, Bong Sok dan Huiso pergi makan siang. Huiso menanyakan apa itu kenangan. Bong Sok menjelaskan bagaimana ingatan bekerja karena dia terpesona oleh sains di baliknya. Huiso memberitahunya tentang kenangan akan kecelakaan ibunya, yang merupakan satu-satunya kenangan yang dia miliki tentang ibunya. Huiso tidak yakin apakah ibunya menangis atau tersenyum padanya. Setelah makan siang, mereka kembali ke ruang auditorium untuk melanjutkan latihan dan Huiso berterima kasih padanya karena telah menemaninya. Tentu saja, Bong Sok mencoba menyangkal bahwa dia datang untuknya. Kembali ke markas NIS, Won Kyu memberitahu Yongjun tentang perkembangan terkini. Sejauh ini,
Mereka telah menutup semua kasus pembunuhan sebagai perampokan dan menghapus semua bukti insiden yang beredar secara online. Mereka juga mendapatkan jenazah para korban dan meminta memprosesnya sebelum pemakaman. Yong Jun percaya bahwa AS mengirim pembersih untuk menyingkirkan pensiunan agen NIS. Bagi AS, mantan agen NIS adalah bukti hidup masa lalu mereka, jadi AS berusaha menghancurkannya. Won Kyu bertanya mengapa mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi pensiunan agen. Yong Jun berpendapat bahwa pensiunan menimbulkan ancaman karena mereka mengetahui banyak rahasia. Bagaimanapun, Yong Jun meminta Won Kyu untuk mencari tahu siapa pembersih itu tanpa menghubungi markas besar AS. Sementara itu, Frank muncul di upacara pemakaman pemilik salon untuk mengetahui apakah dia punya anak. Ternyata dia punya satu anak kandung yang meninggal bertahun-tahun lalu. Dia kemudian mengadopsi banyak anak dan membesarkan mereka dengan semua cinta yang bisa dia kumpulkan. Mendengar ini tampaknya sangat mempengaruhi Frank. Kembali lagi ke markas NIS di mana kepala sekolah Jo Rae Hyuk melapor kepada Yong Jun. Terungkap bahwa dia setuju untuk menerima Huiso setelah mengetahui Huiso memiliki kemampuan beregenerasi. Rae Hyuk secara pribadi pernah mewawancarai para pengganggu yang dipukuli Huiso untuk memverifikasi informasi tersebut. Dari sini kita tahu bahwa SMA Jeongwon adalah bagian dari proyek rahasia NIS. Rae Hyuk bertugas mengawasinya. Dia berharap mereka akan mendapatkan hasil tahun ini dengan lulusan terbaik yang mereka terima. Yong Jun ragu dan mengingatkan Rae Hyuk bahwa proyek itu harus dirahasiakan dan berkas para mantan agen juga perlu dilindungi. Di tempat lain, Bong Sok dan Huiso pulang. Bong Sok bercerita tentang bagaimana ibunya selalu protektif. Ibunya tidak pernah melepas bantal di atap kamar tidurnya meskipun ia sudah besar. Itu ia lakukan agar anaknya tidak terluka. Bong Sok menyebutkan bahwa dia percaya jika ibu Huiso tersenyum di saat-saat terakhirnya karena dia yakin Huiso tidak bisa terluka. Ini sangat menyentuh Huiso, yang mulai menangis dan mengingat saat-saat terakhir ibunya. Ju-won menonton berita untuk mengikuti kasus pembunuhan itu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kematian para mantan agen NIS. Sementara itu, Frank mengunjungi pemakaman Yang Seok tetapi tidak melihat Gyedo. Gyedo masih berduka atas kematian ayahnya. Dia memegang benda terakhir yang dipegang ayahnya dan melihat saat-saat terakhirnya. Kekuatan Gyedo mulai mempengaruhi listrik gedung. Tetapi Frank tidak terlalu memikirkannya dan pergi. Keesokan paginya, para siswa kembali ke sekolah. Kiso juga kembali masuk tapi dengan kaki pincang. Namun, kami lebih terkejut melihat siswa baru, yang kebetulan tidak lain adalah Hyewon. Sepertinya ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Huiso, yang tersenyum saat Hyewon memperkenalkan dirinya.